Halo sahabat Zio dan juga para ayah dan bunda di rumah. Berjumpa lagi dengan Kak Heris di my channel Z Official. Masih ingat kan pada video sebelumnya saya membagikan tentang pola asuh yang tepat untuk anak, di mana ada 4 tipe pola asuh yang sering digunakan oleh orang tua dalam melakukan pengasuhan terhadap anak-anak di rumah. Nah, bagi sahabat Zio dan juga para ayah dan bunda di rumah yang masih belum menonton videonya, jangan lupa untuk menonton, like, dan komen sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menemani sahabat Zio dan juga para ayah dan bunda di rumah dengan membagikan cara jitu meningkatkan prestasi anak. Semua orang pasti ingin memiliki prestasi yang baik dan membanggakan. Bahkan hampir semua orang tua menginginkan anaknya memiliki prestasi baik di sekolah maupun di pekerjaan dan lain sebagainya. Untuk itu, banyak dari antara sahabat Zio dan juga para orang tua berusaha keras, bahkan rela melakukan berbagai macam cara agar sahabat Zio dan anak-anak memiliki prestasi dalam berbagai bidang. Hal ini tidak salah, namun satu hal yang perlu diketahui bahwa untuk mencapai sebuah prestasi membutuhkan yang namanya proses. Salah satu proses yang harus dilalui adalah dengan belajar. Namun, ada banyak yang berpikir bahwa belajar itu membosankan. Belajar itu beban, bahkan belajar itu bikin capek dan lain sebagainya. Konsep ini harus dirubah terlebih dahulu. Semua harus memiliki pola pikir bahwa belajar itu merupakan aktivitas yang menyenangkan. Nah, kalau menurut sahabat Zio dan juga para ayah dan bunda di rumah, belajar itu seperti apa? Tuliskan komentarmu di kolom komentar di bawah ya. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya akan membagikan 4 cara meningkatkan prestasi belajar anak. Cara yang pertama adalah dengan menciptakan pengalaman. Pengalaman ini penting dalam proses meningkatkan prestasi belajar anak. Untuk itu, sebagai orang tua, perlu mengarahkan anak untuk memiliki pengalaman yang membuat anak menjadi suka belajar. Orang tua mengajari anak untuk menikmati pengalaman yang menyenangkan sehingga anak mau belajar. Contohnya, belajar sambil bermain, belajar sambil praktek, dan lain sebagainya. Orang tua berusaha untuk mengajari anak untuk belajar melalui semua hal yang ditemui sehari-hari di sekitarnya. Misalnya, jika anak ingin memahami dan mengenali bagian-bagian pesawat. Jika di sekolah hanya menerima ilmu pengetahuan, maka di rumah orang tua dapat membantu anak untuk menciptakan pengalaman dengan membuat pesawat mainan dan mencoba untuk memainkan atau menggerakkannya. Menciptakan pengalaman itu sangat penting. Ketika anak tidak menyukai matematika, tetapi dia senang membantu orang tua berbelanja atau berjualan, maka anak itu menjadi suka matematika karena praktek yang mengharuskan untuk menghitung uang ketika berbelanja atau berjualan. Semua ini didapatkan dari pengalaman. Belajar itu dikatakan belajar apabila anak mempraktekkan apa yang mereka pelajari. Ingat ya, 1 ons pengalaman bernilai atau sama dengan 1 ton teori. Cara yang kedua adalah mengalahkan virus malas. Sekarang ini bukan hanya virus corona yang perlu dilawan dan dikalahkan. Akan tetapi virus satu ini juga perlu dilawan dan dikalahkan, yaitu virus malas. Virus malas dapat merusak jaringan dan saraf-saraf otak kita. Salah satu ciri khas dari manusia adalah dengan selalu mencari yang namanya kenyamanan.
Bahkan dalam situasi dan kondisi yang sulit sekalipun, seseorang akan terus berusaha untuk tetap stay pada zona nyamannya. Seseorang tidak nyaman ketika berada di zona yang tidak nyaman. Perlu kita berhati-hati dalam membedakan kondisi yang benar-benar nyaman atau memang kondisi yang buruk yang telah kita nyamankan. Seseorang yang ingin sukses pasti berani untuk keluar dari zona nyaman ke zona yang tidak nyaman, karena ia tahu bahwa ada tantangan yang harus dia hadapi untuk mencapai kesuksesan. Demikian juga dalam hal meningkatkan prestasi belajar anak. Rasa malas selalu menghampiri dan menghantui kita. Ada banyak faktor dan alasan mengapa anak malas untuk belajar. Salah satu faktor terbesarnya adalah karena anak tidak tahu untuk apa dia belajar, untuk apa dia sekolah, untuk apa belajar matematika, apalagi untuk apa belajar sejarah dan lain sebagainya. Untuk itu, orang tua perlu mengajari dan memberikan pemahaman kepada anak tentang pentingnya masa depan, dan belajar adalah proses mencapai sebuah tujuan, sehingga anak mulai membenahi diri dan membuang virus malas untuk belajar, karena belajar merupakan proses untuk mencapai prestasi dan tujuan masa depan. Cara yang ketiga adalah memahami apa yang membuat anak mau belajar dan tidak mau belajar. Pernah nggak sahabat Zio dan juga para ayah dan bunda di rumah ketika menyuruh anak untuk belajar, maka anak dengan keras dan tegas mengatakan tidak mau dan tidak mau belajar. Walaupun hal tersebut sudah diingatkan dan dilakukan berkali-kali. Namun jawaban si anak tetap sama kalau anak tidak mau belajar. Atau peristiwa sebaliknya, ketika sahabat Zio dan juga para ayah dan bunda di rumah menyuruh anak untuk belajar, maka dengan seketika juga anak mau belajar. Nah, peristiwa-peristiwa ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadi kuncinya adalah orang tua harus memahami apa yang membuat anak mau belajar dan juga apa yang membuat anak menjadi tidak mau belajar. Ada beberapa alasan mengapa anak sangat sulit untuk belajar, seperti kurangnya minat terhadap pelajaran tertentu, kurangnya motivasi dalam belajar, kurang melibatkan kedua belahan otak, dan lain sebagainya. Untuk itu, sahabat Zio dan juga para ayah dan bunda di rumah perlu memahami alasan-alasan tersebut sehingga dapat mendukung anak untuk memaksimalkan proses belajar anak dalam meraih prestasi yang baik. Belajar akan lebih efektif ketika sahabat Zio dan anak-anak berada dalam keadaan gembira dan menyenangkan. Cara yang keempat adalah mengenali gaya belajar anak. Gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan seperti berpikir, memproses, dan memahami suatu hal. Misalnya, ketika kita ingin mempelajari mengenai tumbuhan, apa yang lebih kita sukai dan memudahkan kita untuk mempelajari hal tersebut? Apakah kita lebih suka menonton video tumbuhan, mendengarkan ceramah mengenai tumbuh-tumbuhan, membaca buku tentang tumbuh-tumbuhan, atau lebih memilih untuk bekerja langsung di perkebunan atau mengunjungi tempat-tempat yang banyak memiliki tumbuhan seperti mengunjungi kebun raya dan lain sebagainya. Gaya belajar ini merupakan kunci yang memudahkan seseorang untuk belajar lebih efektif. Sebuah hasil penelitian mengungkapkan bahwa seseorang yang belajar dengan gaya belajarnya sendiri memiliki nilai lebih tinggi saat mengikuti tes
bila dibandingkan dengan seseorang yang belajar dengan cara yang tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Ada beberapa gaya belajar dari seseorang, seperti ada anak yang lebih senang belajar dengan melihat saja. Namun, ada juga anak yang lebih senang belajar dengan mendengarkan. Akan tetapi, di lain sisi, ada juga anak yang lebih senang belajar ketika mempraktekkan langsung apa yang mau dipelajari. Nah, sahabat ZO dan juga para ayah dan bunda di rumah, pemahaman akan gaya belajar yang lebih disukai anak akan membantu sahabat ZO dan anak-anak untuk dapat mencapai prestasi dan potensi diri yang optimal. Oke, sahabat ZO dan juga para ayah dan bunda di rumah, sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan menunjukkan sebuah hasil penelitian di mana seseorang akan mampu mengingat dengan 20% dari apa yang dibaca, 30% dari apa yang didengar, 40% dari apa yang dilihat, dan 50% dari apa yang dikatakan, dan juga 60% dari apa yang dikerjakan. Sementara 90% dari apa yang kita lihat, dengar, katakan, dan kerjakan sekaligus. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan dapat membantu sahabat-sahabat semua dalam meningkatkan prestasi belajar, baik untuk diri sendiri maupun untuk anak-anak di rumah. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. God bless you!